Sahabat desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti, pendamping lokal Desa Dukuwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Istanto selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Dukuwalu tentang desa inklusi. Yang pertama, kami akan tanyakan terhadap Bapak sebagai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa nih Pak. Apakah dalam hari ini sepengetahuan Bapak, pemerintah Desa Dukuwalu itu memprioritaskan kegiatan-kegiatan atau berpihak terhadap kepentingan-kepentingan kaum marginal tersebut? Seperti itu. Selama ini yang saya tahu, saya sebagai anggota BPD Desa Dukuwalu, pemerintah Desa Dukuwalu sudah sangat-sangat memperhatikan para kaum disabilitas, baik dari perhatian sehari-hari maupun juga masalah bantuan yang diberikan sudah teranggarkan di dalam APBDes, yaitu terkait dengan bantuan yang sedang berjalan selama ini dana desa. 25% dari anggaran dana desa memang dialokasikan untuk bantuan-bantuan diantaranya disabilitas. Kalau boleh kami bertanya lagi, bentuknya seperti apa Pak? Bantuan terhadap disabilitas itu dari dana desa. Sekarang kan berbagai macam bantuan nih Pak. Contohnya yang dari dana desa untuk kaum difabel atau secara umum marginal itu ada lansia, kemudian ada warga miskin, seperti itu. Apa saja bentuknya Pak? Kalau dari dana desa itu berupa uang tunai, 1 bulannya 300.000 dalam 1 tahun. Baik untuk lansia maupun disabilitas. Kemudian bantuan yang lain bagi disabilitas itu ada alat pendengaran yang selama ini yang saya dengar baru alat pendengaran bagi disabilitas yang memang kurang bisa mendengar. Iya, kurang bisa mendengar, ataupun kalau yang lain itu selama ini belum, hanya alat pendengaran yang pernah diberikan kepada disabilitas. Selain PLTDD? Selain PLTDD memang sedang berjalan. Untuk tahun ini PLT dana desa sedang berjalan. Ya, diantaranya sasarannya adalah disabilitas dan para lansia. Apakah dari kaum marginal ini seperti kelompok masyarakat miskin, kemudian difabel ataupun lansia ikut dalam proses perencanaan pembangunan di desa Pak? Artinya mereka diundang untuk datang ke desa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan itu sendiri. Yaitu berawal dari musyawarah RT. Musyawarah RT kemudian didata orang-orang tersebut, baik lansia, orang-orang miskin, disabilitas. Kemudian setelah musyawarah RT kemudian dibawa di dalam musyawarah desa. Kemudian diusulkan di musyawarah desa, kemudian setelah mendapat persetujuan kemudian dianggarkan di APBDes. Nah, artinya mereka tetap ikut dalam musyawarah tersebut ataukah hanya diusulkan saja? Itu diikut sertakan dalam musyawarah desa. Artinya mereka datang ya Pak, ya. Di RT datang, kemudian ada yang datang di musyawarah di tingkat desa. Oke. Kemudian apakah aspirasi dari mereka pemerintah desa itu menampung saja atau menampung kemudian ditindaklanjuti dengan dimasukkan dalam RKP kemudian dimasukkan ke dalam APBD seperti itu Pak? Semua usulan dari orang-orang tersebut itu pertama aspirasi itu ditampung, kemudian ditindaklanjuti masuk di dalam RKPDes. Setelah masuk RKPDes kemudian dimusyawarahkan RKPDes itu kemudian dimasukkan ke dalam APBDes untuk anggaran bantuan orang-orang disabilitas dan orang yang dianggap miskin ekstrim, diantaranya itu. Kaum marginal lah Pak. Kaum marginal. Kemudian
bagaimana dengan mereka-mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan, tetapi mereka baru akan mengusulkan apa fasilitas desa yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya mungkin mereka didata atau diusulkan atau bagaimana, Pak? Jadi untuk penerima bantuan di Desa Dukuhalu memang yang sama sekali belum menerima boleh bisa dihitung. Artinya sebagian besar hampir 90% lah saya kira sudah menerima. Bagi orang yang belum pernah menerima tetap difasilitasi. Artinya didata, dimasukkan ke DTKS ya, di DTKS kemudian diusulkan. Ya mudah-mudahan pemerintah desa selalu menjembatani apa yang menjadi usulan-usulan warganya. Itu. Artinya bahwa BPD dan pemerintah desa sepakat nih Pak, sepakat Desa Dukuhalu untuk mencapai desa inklusi nih, artinya desa yang tanggap terhadap kaum marginal nih Pak. Sepakat nih antara Badan Pemusyawaratan Desa dan pemerintah desa nih Pak. Ya, kemudian BPD sendiri juga selalu mengawal karena BPD adalah merupakan perwakilan dari masyarakat sehingga setiap ada usulan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat selalu dikawal, disampaikan ke pemerintah desa. Gitu. Untuk kedepannya harapan dari Bapak sendiri selaku anggota BPD apa Pak ke depan? Ya harapan saya tentang pemerintahan desa. Iya tentang pemerintah desa dan desa inklusif ini. Ya saya berharap Desa Dukuhalu itu selalu memperhatikan warganya sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya sehingga tidak ada masyarakat yang mengurangi kemiskinan lagi. Jadi mudah-mudahan masyarakat Desa Dukuhalu selalu sejahtera, ekonominya meningkat. Amin. Selain daripada kegiatan dengan anggaran dana desa, apakah Bapak mengetahui bahwa mereka yang dari kaum marginal itu sudah pernah mendapatkan bantuan-bantuan lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka, Pak? Kalau selain dari anggaran dana desa, yaitu banyak sekali ada PMT, bantuan yang dari dari dinas sosial, banyak sekali. Intinya ada beberapa sumber bantuan dari pemerintah desa, pemerintah pusat, di luar dana desa itu banyak sekali. Jadi bahkan yang namanya bantuan itu satu orang bisa menerima bantuan dari beberapa sumber. Beberapa sumber. Itu. Artinya bisa mengentaskan warganya lah nih Pak, seperti itu. Insya Allah bisa mengentaskan kemiskinan lah dari warga. Membantu bagi warga Desa Dukuhalu yang pada saat ini itu masih merasa miskin lah, merasa miskin, memang disesuaikan dengan keadaannya memang seperti itu. Untuk tahun 2024 Pak kiranya, apakah harapan tentang BLT untuk kaum marginal ini masih berharap ada atau seperti apa Pak gambarannya Bapak untuk mengentaskan ini kelompok kaum marginal ini? Harapan saya gini, kita semakin tahun itu kan taraf hidup masyarakat itu kan berubah. Ya barangkali di tahun 2024 tentunya 1, 2, 3 ataupun 5 masih ada orang yang perlu dibantu. Sehingga saya berharap untuk dana desa yang dialokasikan untuk membantu masyarakatnya itu tetap masih ada. Siap. Walaupun kemarin dialokasikan di tahun 2023 25%, ya tahun depan di tahun 2024 kalaupun tidak 25%, berapa yang penting masih ada untuk dana mereka, itu untuk mereka. Demikian tadi wawancara kami dengan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa Dukuhalu, Bapak Istanto, tentang desa inklusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam kerabat desa.